Kalau Fadi katanya pernah ini ya, kuliah di Inggris. S1-nya ya? Iya. S1-nya di Inggris. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari Area. Semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Awal tuh sempat ditawarin itu mau kuliah di luar negeri, kayak cuma sumbar doang sih orang tua. Terus cuma kayak iyalah mau lah. Bukan LSE yang terkenal. Kalau LSE terkenal kan LSE namanya. iya, LSE. London School of Economic and Political Science. Dan LSE. LSE, iya. Panjangannya? London School of Commerce. E-commerce maksudnya. Iya, commerce. Commerce. Iya. Kalau masalah itu sih orang tua pasti ragu, pasti khawatir juga. Bahkan kalau awal pertama kali aku serius mau ke UK dan ayahku yain, ibuku sampai nangis gitu. Oh iya. Kalau aku kebetulan ambilnya tuh program dia nawarin akselerasi cuma 2 tahun doang. Anjir. Normalnya 3 tahun. S1 2 tahun tuh kayak wow banget sih, kayak menghemat umur berapa gitu ya. Ini nggak sih kayak Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Ari. Area Mantap semuanya. ada di sini. Hai, gila keren banget. Jadi breaking dulu ya. Harus dong. Harus dong. Nah, jadi sekarang aku lagi sama teman aku namanya Fadi. Halo Fadi. Halo Ari. Iya. Ketemu. Iya, kita nih kenalnya dari gara-gara satu kampus ya. Iya, di S2 MBA ITB ya. Betul. Nah, sebelumnya kenapa aku ngajak Fadi ini, karena Fadi ini pernah cerita sama aku kalau Fadi katanya pernah ini ya, kuliah di Inggris. S1-nya ya? Iya. S1-nya di Inggris. Terus S2-nya di ITB ya. Institut Teknologi Bandung. kirain Tanya. Institut Telkom Bandung. Nah, jadi kenapa aku ngajak si Fadi, karena kayaknya Fadi ini pengalamannya perlu diulik nih. Terus aku tuh biasanya Fad, kalau misalnya kayak sama teman-teman kalau kayak ngobrol, aku tuh kenapa namanya Ari Area Kak? Kayaknya aku kayak ada segmen-segmennya. Khusus sama Fadi. Nah, aku tuh kayak buat nama segmennya area edukasi. Oh iya, kayak gitu Fad. Oke. Nah, jadi aku bakal nanya nih Fad. Sebelum nanya nih, boleh kenalan dulu dong, nama lengkap mungkin. Terus kalau misalnya mau nyebutin tanggal, tahun, dan bulan lahir boleh, silakan. Atau mungkin asal dari mana boleh, silakan Fadi. Simpel aja ya. Simpel aja boleh, silakan. Halo guys, nama gua Fadi Nandita Asidik. Ya. Gua sekarang lagi kuliah S2 di MBA ITB, program eksekutif sekarang. Sambil kuliah gue juga kerja di perusahaan swasta manufaktur. Oke. Aslinya orang mana Pak? Orang Sunda. Orang Sunda. Sundanya maksudnya kan luas nih Sunda nih. Gimana ya bilangnya? Gimana, coba ceritakan dari atas ke bawah atau enggak? Ya, pokoknya karena orang tua dua-duanya Sunda di Padalarang. Ya menurut aku aku juga Sunda dong. Oh iya, benar. Ya Jawa Barat ya masuknya ya. Iya, tapi besar di Tangerang sih. Orang kota lah. Tapi ngomongnya udah lo gue lah ya. Iya. Iyalah ya. Lo gue. Nah, yang aku mau tanya, kan tadi aku udah cerita sedikit kan, kalau Fadi itu kuliah S1 di Inggris. Iya, Inggris. Nah, kenapa sih tiba-tiba milih Inggris? Emang di Indo nggak bagus gitu atau gimana? Kepikirannya kenapa tiba-tiba ke sana? Boleh cerita nggak? Iya, boleh. Jadi awal tuh sempat ditawarin itu mau kuliah di luar negeri, kayak cuma sumbar doang sih orang tua. Terus cuma kayak iyalah mau lah. Iya. Terus juga berjalan lah sampai kelas 3. Iya. Terus tiba-tiba lagi naik mobil nih, lagi jalan kemana gitu. Dengan radio Prambors. Dia itu Prambors tuh jam 4:05 sore. Siapa gitu. penyiarnya? Nggak tahu. Nggak tahu, lupa ya. Jam-jam sore itu dia bilang ada pameran pendidikan di Jakarta. Oke. Nah, tiba-tiba langsung kayak klik gitu, kayak ini kan pengen ada ada interest buat keluar. Terus ditawarin juga sama orang tua ya. Iya, walaupun nggak tahu ya apakah itu serius atau cuman iseng doang. Iya. Akhirnya ajaklah ke sana. Ke pamerannya itu kebetulan besoknya gitu, Sabtu atau apanya gitu lupa. Iya. Pas kesana itu kita biasa lah di pameran pendidikan ada banyak uni gitu. Iya, betul. Terus saya motor lihat, terus kebetulan ada satu sekolah namanya LSE. Terus kayak orang tua tuh lihat, wah ini LSE ini sekolah top. Terus pas nanya harganya murah, pas lihat kayak barunya
LSI ini bukan LSI yang terkenal. Kalau LSI terkenal kan LSI namanya. ya, LSI. London School of Economic and Political Science. Sedangkan Oke. yang aku lihat tuh yang harganya lebih affordable untuk di UK itu London School of Commerce. Oh, Nah, LSI itu maksudnya LSE ya kalau LSE iya LSI. Tapi kan kalau dari pronunciation kan mirip-mirip LSI, iya. I sama C. Iya benar. Iya. Aku kira tadi LSI lembaga survei Indonesia. Bukan beda. Kirain. Makanya aku mikir lagi tadi. Oke, Iya, lanjut terus. habis itu kontak-kontak sama ininya apanya ya? Apanya? Salesnya tahu apa bagian Indonesia lah itunya. Iya. Siangnya gue lupa. Terus Ya dari situ ya udah TikTok begitu akhirnya ya jadilah keluar karena kebetulan juga ngerasa cocok gitu ya kayaknya. sama iya itunya cocok pas dan TikTok gitu. affordable sih karena di UK itu mahal banget sih jadi Iya, itu Nah, terus itu still banget sih dengan 2 ticket segitu. Terus kalian promo aja deh boleh Yes, cek LSI boleh. itu harganya lumayan jauh lebih banyak timbang kampus yang lain. cara nyebutnya gimana? LSI LSI. iya Panjangannya London School of Commerce. of Commerce. Iya, of Commerce itu Commerce. kayak e-commerce maksudnya. Iya commerce. Iya. Commerce. Oh, jurusannya ada apa aja Bang Fat? Jurusannya karena kebetulan LSI itu dia tuh associate college jadi ibaratnya kayak lu kuliah di Gundar tapi lulusnya dengan ijazah ITB. Nah jadi dosennya terus mata kuliahnya di provide dari uninya. LSI itu jadi cuman associate doang, associate Berarti kayak situ Social dong college. jatuhnya, bukan? Itu masuknya negeri apa swasta? swasta. Heeh. Nah, terus waktu kamu akhirnya tertarik nih, kan kamu kayak keliling-keliling gitu ya? Iya. Emang kayak dari universitas di Asia gitu, emang nggak ada yang kayak menarik perhatian kamu? Misalnya kayak di Jepang kan lumayan ya bagus ya, atau kayak di Eropa kayak misalnya di mana lah kayak di selain di Inggris gitu kan, di Belanda kan lumayan juga ya, atau di Jerman gitu kan? Kenapa nggak tiba-tiba kayak milih itu aja gitu? Kalau itu sih yang aku tangkap ya, mungkin orang tua simpel kayak pengen anaknya di tempat yang pakai bahasa Inggris dan pengen aku tuh fasih bahasa Inggris. Jadi kayak ada London terus Inggris kan gimana nggak fasih harusnya iya. Banget gitu ya. Iya harusnya. Gitu. Nah terus mungkin karena kayak Belanda Jerman kan mungkin bahasa mereka itu bahasa kedua kali kalau bahasa Inggrisnya kayak. Iya. Karena itu juga ya. Iya. Bisa Nah, gitu. Terus Fadi di sana kayak ngambil beasiswa atau gimana tuh pribadi? Aku pribadi sih karena memang beasiswa untuk S1 itu nggak banyak buat hampir nggak ada kali ya buat anak S1 ya, kebanyakan tuh S2 kayak mau S2 dari UK-nya ada Chevening School, terus dari Indonesia ada PDB, terus ada mungkin dari beasiswa dari lembaga pemerintah lainnya atau mungkin dari korporat ya. Di satu sih susah jarang, Susah ya. mungkin nggak ada mungkin jadi gitu. Waktu tiba-tiba kayak milih gitu emang udah tujuannya Eropa aja gitu ya, nggak pengen ke Asia gitu. Nah, karena dulu nggak tahu apa-apa, orang tua nunjuknya ini dan orang tua juga ya mau support, ya gimana ini kan kesempatan gitu loh. Betul. Aku kan dulu zaman SMA tuh mana tahu kayak ada pilihan lain. Ya, kayak kita belum tahu arahnya belum gitu tahu, ya. tapi ya kayak ini London wah bagus nih, ya udahlah iyain aja. Iya benar-benar. Iya, itu aja sih. Nah udah itu kan kamu udah kayak diskusi nih kayak konsultasi dengan yang si LSI-nya itu yang di Indonesia itu ya. Kayak apa sih kayak pameran gitu ya? Iya. Pameran Awalnya ikut pameran gitu ya. Pameran pendidikan, itu kan banyak tuh rutin tuh. Namanya apa itu? Aduh namanya apa Lupa ya? lagi ya. Lupa. Tapi itu sepanjang tahun banyak sih. Suka ada Coba ya. sering gitu. Nah tahapan seleksinya gimana tuh? Awal. Waktu awal sih paling ya Syarat buat masuknya lah. syaratnya ya dokumen sih bahasa dokumen terus nilai akhir SMA Oke. yang sama ini ya rekening itu untuk beberapa deposit gitu sih. Oh iya. Iya. Setahu aku emang kalau di Eropa itu harus ada deposit ya. Iya. Minimal berapa sih? Ada maksudnya setiap negara berbeda atau emang ada ketentuan di Eropa segini gitu? Tergantung negaranya dan mungkin ketentuan yang berlaku ya. Karena nggak tahu juga sih bisa kan namanya peraturan bisa berbeda ya. Pas zamannya aku itu kebetulan si yang bagian pendidikan itu yang bekas dulu Perdana Menteri Perempuan itu apa namanya siapa tuh? Si Theresa May. Nah itu pas zaman aku itu lagi ketat-ketatnya. Oh iya, itu yang biasanya bisa stay berapa lama setelah kuliah itu lebih dipercepat, terus juga masuk juga lebih diperketat. Nah sekarang udah lebih gampang. Harusnya kalau PUT itu karena mungkin
dari barangkali ya, kalau dari peraturan kalau nggak sama tuh mungkin lebih gampang, terus juga apa ya, opportunity buat stay lebih lamanya lebih luas sekarang. Udah itu berarti kalau tahapnya berapa tahap sih Pak? Apa aja, kayak misalnya kayak contoh kan kalau kayak di Indonesia ya, biasanya kan kalau lulus SPTN gitu kan, terus ada kayak passing grade tertingginya. Nah kalau di yang kampus yang kamu coba di Inggris itu gimana tuh tahapannya? Kalau di kampus aku sih kebetulan nggak ini apa, nggak, Cuman raport doang? iya lebih ke dokumen ini ya, dokumen biasa lah, apa dokumen raport, terus motivasi letter tuh udah pasti ada. pasti. Terus Terus waktu saat itu motivasi letter kamu apa? Masih ingat nggak? Maksudnya intinya tentang apa? intinya Kan biasanya kan harus ngebacot ya nggak sih? ya biasalah Iya. ngebacot ya, bacot-bacotnya bacot disamain ya. Bacot agak-agak berbobot gitu ya? Iya, bacot berbobot yang disamain sama jurusan itu. Ya gitu Nah. aja lah pokoknya, bisa lah. Dan itu banyak kok contohnya. Oh, Di- terus kamu kayak nggak kayak kan namanya masih SMA kan, kayak butuh guru privat gitu buat ngajarin gimana cara buat motivation letter gitu. enggak, Gitu nggak? lebih ngulik sendiri sih. Oh, kamu banyak ngulik Iya, sendiri. sendiri. Nah, terus udah itu setelah itu motivation letter berarti rapatnya di ini dong, di translate dong. Ya di translate. Translate. Nah, itu kalau boleh tahu berapa ya saat itu biaya translate-nya? Kalau yang aku Gimana ingat sih, kalau aku lewat si agentnya sih, tapi pasti juga ada lembaga-lembaga yang memang boleh mentranslate, yang dikasih izin buat translate gitu. Iya, Kalau dulu sih 50.000 per pages kalau nggak salah. Per halaman? Per halaman. Iya, lumayan mahal. Itu murah, ada capnya murah tuh atau mahal tuh? Menurut kamu pada saat itu? mahal sih. Mahal 50.000 per 50.000 halaman. per halaman. Ada berapa halaman? Ya aku ada Rapot dari semester rapot, terus sampai- ada kakak, terus Oh, ada iya. apa lagi tuh, lupa Lumayan sih. juga sih Iya, ya. lumayan. Kalau sekarang Mas tahu harganya? Udah pernah ngecek lagi? Kurang tahu, mungkin beda provider bisa lebih murah kali. Aku juga nggak tahu sih kalau yang dipilih agent aku tuh yang paling murah tuh, ya ambil. Lagi Iya. nggak tahu. Oh iya, kalau boleh tahu itu tahun berapa, Padi? Aku tahun 2015 dah ini, tapi berangkatan 2000 pasti berangkat sih 2015 pertengahan. Jadi berarti ya kalau dihitung sekarang mungkin bisa 100 sampai 150.000 kali ya. Iya, Kamu soalnya 2015 ya satunya di sana ya. Oke. Nah, udah itu selain itu apa lagi? Selain itu kayak IELTS gitu, TOEFL. IELTS gitu ya, Itu butuh juga. penting, ya. Itu berapa minimal kalau S1 atau kalau S2 kan setahu aku kayak ada minimal 6,5 ya, 6 gitu ya. Kalau di S1 dari SMA Di S1 itu biasanya range-nya kalau nggak dari paling kecil ya biasanya itu 5,5, tapi rata-rata sih dari 6 sampai 7 tergantung dari apa ininya, keelitan sekolahnya, uninya, Oke. itu juga sama tingkat kesulitan dan tingkat kebutuhan berbicara dalam mata kuliah, dalam subjek yang dipelajari. Kalau kayak model subjek hukum atau bisnis, wajarnya tuh pasti dia mintanya banyak, atau yang banyak ngomong lah, biasanya gitu sih, lebih tinggi ya requirement-nya. lebih tinggi requirement-nya ya. Nah, udah itu kalau misalnya apa namanya, kamu tuh ada persiapan khusus nggak sih kayak buat kayak IELTS gitu? Iya, ada bahasa. Nah, Terus gimana? pas SMA itu sempat bahasa Inggris, tapi harus bedain juga sih kalau bahasa Inggris yang di sekolah sama yang di tempatnya, sama bahasa Inggris buat IELTS, buat stay sama studi luar itu beda levelnya lah. Oke. Kalau pernah ngerasain tes IELTS itu Iya. itu real English itu buat dunia nyata gitu. Berapa lama persiapannya gitu, Pak? Aku persiapan dulu pernah di Indo di IELTS itu pernah 2 minggu intensif. Dulu tuh nggak ada basic, langsung ikut intensif. Wah itu benar-benar dihajar tuh, pusing banget. Satu hari berapa lama, berapa jam belajarnya itu? Dulu itu sehari itu bisa hampir kayak kuliah full aja dari pagi sampai sore. Oh iya. Karena tuh pulang ada tugas lagi, besoknya masuk lagi, tugasnya dibahas lagi. Anjir. Itu 2 minggu itu sampai ngontrak di Kuningan itu. Oh iya, 2 minggu berarti tiap hari itu, Pak? 2 minggu Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat kalau nggak salah. Oh, jadi kita lanjut lagi ya. Iya. Ya, ada sedikit kendala. Jadi tadi kan katanya Padi apa ya, nggak ada betul-betul basic, dihajar banget ya. Iya. Nah, itu gimana tuh? Rasanya Iya. pengen nyerah nggak sih? Iya, ya penyerah banget. Cuman tapi sih kalau aku pribadi sih itu bukan yang terakhir itu persiapannya. Iya. Nah emang kebetulan setelah itu aku ambil IELTS prep juga di Londonnya langsung. Wih, Iya. oke. Belajar sama itu 6 bulan. Cuman aku ngebut
nunggu 3 bulan beres biar ngejar intake Februari. Jadi aku tuh baru mulai kuliah itu 2016. Oh, Februari 2016. berarti kamu sebenarnya lulus SMA tuh 2015. 2015. Tapi kamu persiapannya buat 2016 itu ya? Iya, 2000. Berapa lama itu persiapannya dari 2015? Persiapannya hampir Setahun ya? Setengah tahun lah, setengah Setengah tahun. tahun. Karena aku Januari itu udah pulang. Oh, Januari Udah pulang ngurus visa, Februari balik lagi ke sana, udah mulai balik kuliah. ke sana. Iya. Oh, gitu. Ah. Berarti kamu kayak masih belum puas dengan hasil yang di Indo, kayak langsung Iya, aja ke London iya, gitu ya? ditawarin kayak udah mending di Londonnya aja belajar. Oke. Tapi juga kalau aku kasih sedikit sedikit advice juga, di Indo tuh udah bagus lah di IELTS itu. Soalnya aku waktu di Apa namanya? ALF? IELTS, Tulisannya gimana? Ejaannya? IALF. IALF. Iya, Oke. itu di Kuningan. Oke. Itu bagus, ada yang ngajarnya native langsung, orang Inggris juga. Oke. Tapi udah lama di Indonesia. Kurang tahu itu. Oh, kurang lupa. tahu Tapi itu dia ya. kayak lumayan lama. Kayaknya lumayan Iya. lama. Aku waktu di UK itu Hmm. belajar sama orang luar mana juga, orang luar Maroko, Turki. Nah, masalahnya kalau mereka itu bergelombang, berkelompok gitu, berkelompok gitu, mereka ngomong bahasa sendiri. Oh, gitu. Nah, itu jadi tantangan ini kayak pas belajar itu, kadang mereka nggak serius suka mix sama bahasa mereka sendiri, dan Iya, pas iya. istirahat tuh mereka ngumpul dan ngomong bahasa itu sendiri. Nah, jadi kurang puas sebenarnya. Jadi itu waktu aku di sana itu, Apa cuma Di- kamu orang Indonesia di sana? ya orang Indo sendiri di sana. Oke. Banyak kan mayoritas orang Turki sama orang Maroko. Yang kayak buat privat gitu lah ya, Iya, latihan gitu ya. iya, kayak kayak kelas gitulah. Berapa orang satu kelas tuh? Kemarin tuh sekitar 20-an atau belasan gitu, aku lupa sih. Puluhan atau Iya, belasan? Oke. iya, belasan. Nah, Tidak banyak suplemennya dari luar, kayak bahkan aku waktu di UK sendiri karena nggak puas sama temen-temen keadaan lingkungan begitu, Iya. dan pengen ngobrol lebih Iya. banyak, aku sampai lewat Skype random chat sama orang, video call, karena kan di waktu di sana kan lu kan nggak pede, terus juga nggak asal, nggak bisa tiba-tiba ada orang ngajak ngomong biar lancar, itu kan masih awal kan masih nggak inilah, masih nggak lancar. Aku ikut buka website buat belajar IELTS, kan banyak orang yang ngedrop ID Skype mereka, oke. belajar IELTS sama mereka. Oh, gitu. tes bagian speakingnya. Nah, Iya. terus waktu Fadi di sana itu kan sama orang-orang dari luar ya, banyak yang Iya. Asia gitu kali ya. Iya. Nah, udah itu Fadi itu sendiri atau emang orang tua ikut juga di sana atau gimana? Iya, Sendiri. bahkan aku tuh waktu ke UK itu jalan tuh cuman modal kenal satu orang yang mau berangkat juga, dia berangkat duluan, Orang mana tuh? orang Indo. Orang Indo juga. Dia berangkat duluan, terus dia bilang, Heeh. kan kalau idealnya kan sebelum berangkat tuh punya akomodasi. Dia bilang nggak usah lah, nanti gampang nyari aja di sana. Heeh. Udah, gue jalan duluan ke London, cuma tinggal nginep di akomodasi itu, dulu ada hostelnya punya orang Indo gabung sama orang Padang, satu kamar 10 orang. Aku tinggal 2 minggu di sana sambil nyari tempat. Anjir. Kayak bener-bener kayak nggak ada persiapan, dan hampir 2 minggu tuh hampir beres itu nggak nemu tempat tinggal. Akhirnya pas hari-hari terakhir tuh ketemu sama orang Indo, dia bilang dia punya kamar kosong satu, disewain. Nah, Berapa lama itu buat persiapan dari di Londonnya sendiri? di Londonnya pas IELTS-nya. Iya, pas sebelum kamu masuk kuliah kan? Kan Iya. kamu kan udah nyoba di Indonesia pertama. Iya. Terus kamu kayak nggak Semua. puas di itu, kamu ke London aja lah London kata lagi, si agennya kan? Siapa? Kata orang tua aku sih. Orang tua kamu Iya. di London aja. Nah, di London itu kamu berapa lama persiapannya? Aku Kira-kira. ambil programnya buat 6 bulan, cuman Oke. aku beresin 3 bulan. Kenapa? Jadi gitu? karena ngejar Oh, intake. ngejar intake. Ngejar masuk Tapi Februari. intinya modal nekat lah ya. Iya, nggak nekat, sih? iya. Iya, nekat aja lah ya. Iyalah. Yakin lah lulus lah Yakin ini, lah. lulus kayak gitu ya. Nah, Ya, harus semangat lah, Iya. karena kalau misalnya mau abisin sampai Februari, sampai 6 bulan itu bisa-bisa nggak dapat Februari, nunggu lagi September, kan kelamaan. ya benar sih. Hmm. Tapi waktu kan SMA ya. Hmm. Kalau kayak aku kan kayak SMA ya dilepas keluar kota ya biasa lah ya. Hmm. Tapi kalau kamu dilepas ke luar negeri dan itu di Eropa gitu, maksudnya kan Eropa kan terkenal kayak, ya menurut aku sih kayak ada sedikit inilah ya, rasis sama orang Asia, ya nggak sih? Aku nggak tahu sih di bagian Eropa mana, cuman kalau di London sendiri sih enggak lah. Aman lah ya. Aman lah. Nah, emang orang tua kamu kayak nggak takut gitu? Karena kan dari segi bahasa kan mungkin orang tua kamu Oh, iya. juga belum yakin Iya. kayak bahasa Inggris kamu juga belum terlalu bagus saat itu kan. Terus emang orang tua kamu kayak nggak ada kayak apa ya buat maksudnya nyuruh orang atau bantu orang buat nemenin kamu di situ gitu. Iya. Kenapa yakin gitu gitu?
kalau masalah itu sih orang tua pasti ragu, pasti Iya. khawatir juga. Bahkan kalau awal pertama kali aku serius mau ke UK dan ayahku yain, ibuku sampai nangis gitu. Oh iya, Kok apa nggak nyangka gitu loh anaknya bakal keluar. Aku pun juga kayak mikir ini bener atau enggak nih. Iya benar-benar. Tapi kayaknya orang tua lihat aku karena aku serius, karena aku kayak nekat gitu, kayak iya mau, Yakin gitu yakin. ya. Udah gitu aja sih. Mungkin Pas awal-awal jalan juga, mewek. iya. Aku nggak Enggak sih, mama kamu Iya. agak mewek lah ya. Iya, biasa. Terus udah itu gimana? Ya aku yakin aja somehow dengan kayak berangkat ke sana, luntang-lantung tinggal di hostel 2 minggu nyari tempat yang nggak pasti gitu, ternyata bisa. Aku aja bahkan kayak habis dapat tempat tinggal, Iya. sempat seminggu di tempat orang Indonesia, Iya. terus seminggu itu ketemu teman di teman satu kampus juga kebetulan, tapi dia angkatan kakak kelas gitu, ketemu di KBRI habis jamming session, terus dia tinggal di mana, tinggal di daerah ini, itu sekitar sejam, beda arah. Aku di East, yang ini di West, sorry kebalik, yang pertama kali aku stay dari South to West, temen aku di East, aku pindah itu cuman bawa koper sama tas itu sejam lebih sendirian, sama ke taksi karena mikir mahal, pasti bisa habis. Iya sih. Bisa habis 2 juta, bisa Apalagi habis 100 pounds ya, pakai pound sterling Iya, lebih pakai mahal pound kan. sterling. Itu nekat, dan sekarang mikir kayak kok bisa ya. Iya benar. Terus kan zaman dulu tuh nggak secanggih sekarang ya. Kayak dari segi Google Maps, transportasi online juga belum ada ya saat itu ya. Kalau di sana sih Nggak ada. udah canggih sih. Mereka ada dia tuh bahkan kamu mau kemana aja bisa ketahuan naik apa, berapa harganya, berapa menit ini Oh ekspektasinya. gitu. Jadi kamu Dulu kayak tuh udah ada di sana. apa gitu di Indo sebelum berangkat ya kayak udah survei gitu gimana cara transportasi ke sana, mau ke sini gimana. Langsung aja di modalnya Langsung aja. Pokoknya kan diajarin pas masuk pas ke kanan juga nggak tahu ini naik kereta gimana cara turunnya, gimana cara ininya ke destinasinya. Sempet ya coba-coba ya, pernah salah juga ya. ambil nyasar, salah turun. Udah biasa lah Udah biasa awal-awal ya, juga. awal-awal. Terus kamu kayak nggak ngerasa kayak anjir lah kayaknya nih gua gagal kayak takut gitu kan nyasar, udah itu salah arah gitu kan. Iya. Gimana Tapi itu? dulu mereka sih kayak gini, nyasar ya udahlah, balik lagi. Jadi kayak Ya udah gitu ya. nggak khawatir dulu karena ngerasa ngebolang gitu di negara orang. Biar orang sendiri lagi ya. Sendiri. Anjir. Saya awal-awal kan bingung kayak ini, pas bangun tidur tuh dingin, terus gelap, ini bukan di rumah, terus mikir ini bakal 2 tahun lagi di sini dengan keadaan yang jauh berbeda dari vibe-nya dari karena kan beda itu. Iya. Tapi semua Gini aja sih. semua gini bisa aja. Oh gitu bisa ya. Iya, Nah. survive gitu. Nah terus kayak abis itu pasang aja dulu. Nah sip. Ya. Iya. Oke aman. Nah. Lanjut aja. Nah lanjut. Nah jadi kan waktu itu kan kamu di sana tinggal di mana? Maksudnya kos-kosan kah atau kayak apartemen atau gimana sih? Aku di flat sih. Flat tuh kayak Rumah kos-kosan. susun ya? Biar rumah susun ya flat. Enggak sih, lebih Kayak gimana? flat itu bisa gedung, bisa rumah. Hmm, Iya, flat tuh ya ibaratnya kamu satu rumah, terus setiap kamar itu beda-beda. Jadi kayak ada landlordnya, kamu nyewa kamarnya, atau bisa jadi kamu nyewa satu rumah full, terus bagi-bagi ini kamar siapa, terus bayarnya berapa. Nah gitu sih. Gitu. Sistem flat tuh kayak kos-kosan lah. Iya. Kamu ke kos tuh bisa nyewa rumahnya langsung terus bagi-bagi sendiri, atau ke rumah yang udah diurus. Itu paling murah opsi akomodasinya. Akomodasi paling Paling murah. murah akomodasinya. Nah udah 3 bulan itu kan kamu ngejar itu yang buat bulan Maret itu ya katanya. Iya. Nah pas ngejar buat bulan Maret itu gimana tuh? Deg-degan nggak? Kan kamu habis 3 bulan nih udah belajar dengan segala pengalaman di sana ya. Nah udah itu kamu waktu di sana itu habis balik ke Indonesia itu tesnya di Indonesia atau Enggak, aku di London sih. di London langsung Iya, tesnya? langsung di London, langsung di IELTS-nya. Oh berarti sebelum kamu balik kamu udah tes dulu? Udah tes dulu, udah Oh, tes, gitu. terus nilainya udah oke, langsung balik. Oh jadi Langsung. kayak berarti kamu first time nyoba langsung? Enggak, itu yang kedua kali, yang pertama kali di Indo. Oh pertama kali di Di Indo. Indo. Tapi ya di Indo pertama kali itu modalnya cuma intensif doang. Oh jadi berarti kamu berarti yang aku tangkap berarti waktu kamu di Indo kamu ngambil tes dulu. Tes dulu intensif, Ternyata nggak, yang persiapan yang intensif. persiapan itu karena kamu nggak puas kamu ke London. Ya, Gitu. ditawarin. Terus akhirnya pas di London kamu udah 3 bulan udah kamu ngerasa cukup karena ngejar Iya, itu ngejar juga, impact, iya. itu. Terus kamunya ini ngerasa ya udahlah cobain aja dulu gitu. Ternyata itu langsung jebol.
Iya, yang percobaan kedua langsung sih. Iya, pas di Londonnya ya. London langsung. Nah, waktu udah nyoba di situ tuh gimana rasanya? Rasanya lulus gimana? Ya udah Di- plong lah, ya aman, kayak udah nilainya udah puas nih, udah bisa kuliah Februari, tinggal balik ngurus. Tinggal balik Tenang. ngurus itu Iya, ya. balik tinggal ngurus. Kalau misalnya yang di Inggris tuh apa, sama tesnya apa aja waktu kemarin? Tes Beda nggak sih waktu kamu di intensif di Indo yang pertama kali nyoba sama yang kedua kali pas di Inggris? persiapannya atau tesnya? Tesnya, Tesnya. tahapan tesnya sama nggak? Kalau Atau tesnya tahapannya sama sih. Iya. IELTS kan satu lah jenis. Tapi Iya. ada dua sih sekarang sih. Kayak kalau yang zaman aku tuh Hah. udah mulai dua. Yang IELTS yang biasa general sama Iya. IELTS UKVI. Hah, Itu IELTS buat spesifik buat ke UK. spesifik buat UK. Oh, jadi sama semua ya sebenarnya. Cuman beda negara Iya, doang ya. sama. Ya beda sama IELTS yang biasa sama IELTS UKVI lebih mahal. Lebih mahal. Ya? Lebih mahal aja, tapi tingkat kesulitannya sama. Sama ya. Sama. Tapi cuman ini aja ya, masalah soal-soalnya aja ya. Sebenarnya Soal. sama aja kalau waktu kamu di Indo tesnya sama di Inggris tingkat kesulitannya sama aja ya. Sama. Cuman karena mungkin butuh pengalaman ya, karena kaget Iya, gitu ya. karena pas di UK itu udah lebih siap lagi, Lebih jadi siap bisa. lagi ya, jadi siap-siap. Nah, udah itu waktu nyoba di situ di mana? Udah lulus nih. Terus kamu yang pertama kali kamu kabarin siapa? Bapak atau ibu? Mama atau ayah? Lupa. Ya, mungkin di grup WhatsApp kali atau Di gimana? WhatsApp. Oh iya. Kayaknya sih gitu sih. Gitu. Ya begitu. Nah, terus waktu udah kamu balik, kamu itu tesnya kapan? Terus balik lagi ke London lagi buat kuliah. Iya, balik Indo ngurus visa. Ya udah tinggal Kalau visa pelajar itu per berapa lama sih? visa pelajar itu tergantung masa studinya. Tergantung apa? Tergantung masa studinya. Oh, masa studi. Iya. Jadi kalau misalnya dia 4 tahun kuliah di sana, ya udah langsung 4 tahun gitu. Iya. Oh. Tapi balik lagi tergantung sama polisinya. Kalau yang aku bilang pas zaman aku Theresa May yang bagian pendidikannya itu diperketat, sekarang bisa setahun, bisa stay setelah lulus. Nah itu sih, Oh, gitu. tergantung polisi dari Peraturan dari iya. negaranya ya. Nah, Kalau dari negara itu dari Inggris berapa tahun kamu? S1 tuh ya? S1. Berapa lama? Oh, ininya dari masa Iya, kuliahnya. masa kuliahnya. Oh, kalau masa kuliah itu tergantung dari sekolahnya sih. Kalau aku kebetulan ambilnya tuh program dia nawarin akselerasi cuma 2 tahun doang. Anjir. Normalnya 3 tahun, tapi itu buat subjek yang normal ya. Tapi kalau kayak dokter lama, dokter 6 tahun. Terus kayak Mata apanya, Pak? Kok mata sih apa? Jurusan. jurusannya bisnis administrasi. Oh iya, jurusan-jurusan inilah ya yang biasa ya. Ya kalau bisnis bisa di Cepat lah ya. cepatnya di SBM aja 3 tahun. Iya, 3 tahun. 3 tahun. Cuman kalau misalnya S1 2 tahun tuh kayak wow banget sih, kayak menghemat umur berapa gitu ya. Iya nggak sih, kayak Kalau dulu banget sih. ininya menghemat uang karena mahal dan biaya hidupnya juga di sana udah pasti lebih mahal, biaya hidupnya pasti mahal juga. ya sih. Di sana nggak berasa 2 tahun, Nggak berasa ya. biasa. Berarti waktu kamu udah lulus, kamu persiapannya apa aja, berkas-berkasnya visa apalagi tuh? Ya basic lah, visa lah. Pokoknya dokumen buat penunjang visa itu untuk visa UK sendiri tuh paling ketat sih yang selama ini aku rasain. Oh iya, Iya. katanya kenapa? Nggak tahu ya, lebih dari requirement-nya tuh lebih ini aja, lebih strict. Emang ada tes lagi ya kalau visa gitu? Nggak, bukan tes, cuman permintaannya banyak ininya. Syaratnya banyak, iya. Apalagi kalau mau studi. Oh, kalau mau studi banyak ya? Iya, Jadi kayak Harus kayak kesehatan aja harus cek tuberkulosis. Dia kalau punya tuberkulosis, TBC ya bisa. maksudnya. Ambil visa. Benar-benar harus benar-benar sehat banget ya. Iya, tapi cuma tuberkulosis doang sih. Itu aja sih yang sulit ya daripada itu. Apalagi Sisanya, ya itu ya kalau kayak deposit asram- itu ya, asrama. Kalau asrama kalau waktu bikin visa sih nggak diwajibin punya dulu sih. Iya. Deposit itu kalau boleh tahu rata-rata rate-nya dari berapa ke berapa sih? Apa Nggak tahu semua sih, Eropa tapi nggak tergantung negaranya sih. negaranya ya? Sama pada tahun itu berapa yang diminta. Biasanya Sampai ya puluhan juta, ratusan kali ya. iya sekitar ratusan. Deposit itu sebenarnya kayak buat jaga-jaganya kita di sana ya. Iya, jadi sorry bukan deposit ya. Jadi di ininya apa? Rekening banknya Oke. selama 3 bulan terakhir. Nah, Oke. selama 3 bulan terakhir itu ada sekian. Heeh. Itu kan orang ngakalin biasanya sebelum itu ditaruh dulu, minjem dulu duitnya, Iya. kumpulin, kalau ada balikin lagi. Oh. Gitu sih, sorry bukan deposit. Jadi kayak di rekening bank.
rekening banknya segini, harus ada Harus segini. ada segitu ya. Iya, di buat dalamnya. buat persyaratan visa. Oh. Kalau udah gol, duitnya mau dibalikin lagi, Kalau terserah. udah amat gitu Udah ya. amat. Oh, Iya. Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Kalau mau tahu, langsung aja klik video dan audio selanjutnya dari Ari Area. Semuanya ada di sini. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari Area, semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat.